Halo Mapren, gimana kabarnya? Balik lagi dengan saya, Udin bin Alvin di channel Copy Movie. Dan kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Day After Tomorrow. Anjir, so Inggris. Yang dirilis pada tahun 2004. Film ini dibintangi oleh teman saya saat masih jaga pemancingan di Amerika dulu, yaitu Jake Gyllenhaal, dan mantan saya dulu yaitu Amy Rossum. Film ini menceritakan tentang bencana alam yang begitu dahsyat, di mana teman saya Jake Gyllenhaal dan teman-temannya berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Daripada penasaran, langsung aja masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa ritualnya. Ambil kopimu, tuangkan ke lepek, lalu seruput. Film diawali dengan memperlihatkan benua Antartika, di mana di situ ada pria bernama Jack yang merupakan seorang klimatologis atau orang yang mempelajari tentang iklim jangka panjang, di mana Jack beserta timnya yaitu Frank dan Jason sedang melakukan penelitian dengan cara mengebor permukaan es. Namun tiba-tiba es di sekitar mereka retak yang membuat salah satu rekan Jack hampir jatuh ke dasar, tapi beruntung dia masih bisa diselamatkan. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Jack terlihat sudah bersama petinggi dunia yang tergabung dalam PBB, di mana di situ dia menjadi pembicara dalam acara pertemuan tersebut. Dan dari hasil penelitian sekaligus kejadian kemarin, Jack menyimpulkan bahwa jika bumi terus mengalami pemanasan global, maka iklim akan mengalami perubahan yang drastis, dan dalam waktu 100 sampai 1000 tahun bumi akan kembali ke zaman es. Beralih ke negara Tokyo, Jepang, di mana sedang terjadi hujan es batu sebesar kepalan tangan manusia hingga membuat semua orang di sana panik ketakutan. Sementara itu, Jack terlihat sedang mengantarkan putra sulungnya yang bernama Sam untuk pergi ke bandara karena Sam akan mengikuti kompetisi cerdas cermat di New York. Don't worry about it, Sam. Beralih ke luar angkasa, di mana para astronot dikejutkan dengan fenomena awan tebal yang menyelimuti bumi, dan entah apa yang terjadi, tapi itu cukup membuat bulu kuduk merinding. Sam sendiri terlihat sudah berada di sebuah pesawat, di mana di situ dia bersama timnya yang bernama Laura dan Brian. Lalu tiba-tiba semua penumpang dikagetkan saat pesawat mengalami goncangan akibat melewati titik badai. Sementara itu, seorang profesor dikejutkan dengan rusaknya beberapa pelampung di laut yang mendeteksi adanya penurunan suhu ekstrim. Singkat cerita, Sam dan timnya sudah tiba di New York, di mana mereka terjebak macet, lalu kemudian dikejutkan dengan fenomena ribuan burung yang sedang bermigrasi. Di sisi lain, Jack terlihat mendapat telepon dari profesor yang tadi untuk memberitahu bahwa teori Jack tentang mencairnya kutub es sepertinya tidak akan terjadi dalam waktu 100 atau 1000 tahun lagi, melainkan saat ini juga. Keesokan harinya terjadi angin topan yang sangat besar tepat di tengah kota Los Angeles yang memakan banyak korban jiwa. Jack sendiri segera menghubungi Sam untuk menyuruhnya pulang dan segera meninggalkan Los Angeles. Namun Sam terlihat tongol-tongol peringisan yang membuat Jack sempat membentaknya. Stop kidding around. I want you home. Jack pun menemui wakil presiden untuk memberitahu bahwa akan terjadi perubahan iklim besar-besaran dan memintanya untuk segera mengevakuasi semua warga Amerika karena jika tidak, maka semua akan terlambat. Large-scale evacuations right now. Namun sang wakil presiden justru menghiraukan peringatan dari Jack tersebut. Di sisi lain, kita akan melihat 3 helikopter militer yang tengah melakukan penerbangan baru saja memasuki sebuah pusaran awan yang sangat besar, di mana suhu di sana sangat rendah hingga membuat mesin helikopter membeku dan jatuh ke permukaan. Prepare for crash landing. Tak sampai di situ, para awak helikopter pun ikut tewas membeku dikarenakan suhu yang sangat dingin, sedingin sifatmu ke dia. Sementara itu, Sam bersama kedua temannya terlihat baru saja sampai di kediaman milik salah satu teman baru mereka di sana. Lalu terlihat di berita bahwa akan ada bencana besar yang akan datang. Untuk kemudian mereka memutuskan untuk pergi keluar kota. Tapi ternyata mereka terlambat untuk itu.
easier to head straight out of town if we... Sam sendiri mencoba untuk melewati banjir bersama teman-temannya, di mana si Laura tergores plat nomor kendaraan saat mencoba menyelamatkan ibu dan anak yang sedang terjebak di dalam mobil. Tanpa mereka sadari, terjadi gelombang tsunami setinggi patung Liberty yang membuat seluruh kota panik dan menyelamatkan diri masing-masing. Melihat Laura masih di belakang, Sam pun mencoba menjemputnya, yang alhasil Laura resmi menjadi beban tim. Tapi beruntung mereka berhasil selamat dan berlindung di sebuah gedung perpustakaan kota. Jack sendiri terlihat menghubungi profesor, di mana Jack mengirim data mengenai badai yang tadi kita lihat, dan pusat dari badai tersebut memiliki suhu yang sangat rendah, sehingga dalam waktu 10 hari ke depan bumi akan kembali ke zaman es. We'll be in a new ice age. Kembali ke Sam, di mana ia bersama tim dan warga yang selamat terlihat aman di dalam gedung perpustakaan. Lalu Sam ingin memberitahu kabar kepada ayahnya. Sam ditemani Laura menuju ke lantai bawah, di mana dia akan menggunakan telepon umum. Dan terlihat bahwa di lantai bawah sudah tergenang air dan akan selalu naik volume airnya. Setelah tersambung dengan ayahnya, Jack memberitahu Sam agar jangan keluar dan tetap berada di dalam karena akan ada badai salju raksasa yang akan membunuh siapa saja. Sebelum menutup telepon, Jack pun berjanji untuk menjemput Sam karena sebagai ayah yang bertanggung jawab, Jack tidak akan membiarkan anaknya begitu saja. I will come for you. Do you understand me? I will come for you. Tak lama, mereka semua yang ada di perpustakaan umum terkejut saat melihat sebuah kapal pesiar lewat tepat di depan perpustakaan. Dan sepertinya semua awak kapal sudah tewas karena tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Jack sendiri didatangi oleh Tom, seorang ketua BMKG, di mana Jack diminta untuk menemui presiden secara langsung. Singkat cerita, Jack pun menjadi pembicara tepat di hadapan Pak Presiden, di mana Jack meminta sang presiden untuk mengevakuasi seluruh warga Amerika bagian selatan, karena jika tidak, maka mereka semua akan bernasib sama seperti warga di bagian utara alias Los Angeles. Sempat kembali mendapat pertentangan dari Wapres yang keras kepala, di mana akhirnya dia luluh karena semua orang menyalahkan si Wapres gara-gara menghiraukan peringatan dari Jack kemarin yang membuat warga Amerika Utara terlambat untuk diselamatkan. South of that line. When it could have made a difference. Kembali ke Sam dan orang-orang di perpustakaan, di mana mereka melihat warga yang berbondong-bondong berjalan keluar untuk pergi meninggalkan kota. Where they all going? Di mana sang security berpidato, di mana kita semua harus mengikuti mereka untuk menuju ke tempat aman. Mendengar hal itu, tentu Sam mencoba mencegahnya karena seperti yang dikatakan ayahnya untuk jangan keluar dan tetap menghangatkan diri di dalam. Look! Just look for a second. My father's a climatologist. He works for the government. So what are you suggesting we do? It's gonna get really, really bad. You're not gonna be able to survive it. Namun, seperti yang kita duga, sebagian dari mereka tetap ngeyel dan keluar dari gedung. Wis angel. Setelah mereka semua pergi, Sam dan orang-orang yang masih waras pun berkumpul di ruangan yang ada perapiannya, di mana mereka memutuskan untuk mengumpulkan buku untuk bahan bakar penghangat dan mencari makanan untuk mereka bertahan di sana. Sementara itu, kita akan melihat Jack bersama dua temannya yang di awal film tadi sedang mempersiapkan misi penjemputan Sam sesuai yang dijanjikan tadi. Yang dimana kita tahu bahwa bagian utara Amerika termasuk Los Angeles tak lama lagi akan segera terjadi badai raksasa seperti yang dikatakan Jack sendiri. Sementara Sam dan teman-teman sedang menghangatkan diri sambil bersantai, si security bersama warga yang bebal tadi akhirnya mulai merasakan dampak dari keputusan mereka, di mana cuaca semakin memburuk yang membuat sebagian orang tewas akibat kedinginan. Jack bersama kedua teman setianya akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki setelah tahu bahwa treknya sangat mustahil untuk dilalui dengan mobil. Di mana terjadi insiden di sana saat Frank terperosok ke dalam sebuah lubang yang mana ternyata mereka berjalan tepat di atas gedung dengan atap yang terbuat dari kaca. Sempat selamat oleh sebuah tali yang mengikat satu sama lain, tapi akhirnya Frank memotong talinya sendiri karena tidak ingin menjadi beban tim. Kembali ke Sam, di mana Laura tiba-tiba mengalami demam tinggi akibat infeksi luka bekas tergores plat nomor tadi.
Untuk itu, Sam bersama temannya memutuskan untuk pergi ke sebuah kapal yang ada di luar perpus, berharap ada obat-obatan di sana. Sementara itu, para astronot melihat bahwa planet Bumi nampak sudah diselimuti oleh badai yang sangat dahsyat, di mana mereka memprediksi bahwa badai tersebut akan menghantam kota Los Angeles dalam beberapa menit saja. Dan seperti yang kita tahu, Sam dan temannya baru saja keluar untuk masuk ke dalam kapal, sehingga mereka harus dengan cepat melakukannya jika tidak ingin tewas akibat badai tersebut. Dan setelah berhasil menemukan makanan dan obat-obatan, tak diduga muncullah beberapa serigala yang kelaparan, di mana Sam dan kedua temannya harus berjuang untuk menghindari kejaran serigala tersebut. Sementara itu, Jack dan satu orang temannya yang pingsan juga harus berjuang untuk menghindari ancaman badai yang sudah datang, di mana Jack melihat bendera yang mulai berhenti berkibar dan mulai membeku. Setelah Sam berhasil menipu kawanan serigala tersebut, Sam pun langsung kembali ke perpus, di mana salah satu temannya yang tadi sempat tergigit oleh serigala yang membuatnya juga menjadi beban tim. Dari kejauhan kita bisa melihat badai tersebut mulai mendekat, yang mana gedung-gedung di sekitar sudah mulai membeku, sehingga Sam harus secepatnya menuju ke gedung perpustakaan. Saat sudah masuk, dengan cepat mereka menutup dan membakar buku lebih banyak agar suhu dingin tidak merambat ke dalam. Beberapa saat setelah kejadian itu, sahabat Jack pun akhirnya sadar dan mereka berdua selamat berkat perapian yang dibuat oleh Jack. Dan setelah badai mereda, Jack melanjutkan perjalanan di mana mereka berdua menemukan banyak sekali rombongan jasad manusia yang membeku, termasuk semua warga yang bebal tadi. Dan sesuai Sherlock dari Sam tadi, Jack dan temannya akhirnya menemukan Sam dan kawan-kawan yang masih dalam keadaan hidup berkat perapian yang mereka buat. Tak lama datanglah tim evakuasi menggunakan helikopter, di mana mereka melihat bahwa masih ada orang-orang yang selamat dan berhasil bertahan dan berdiam diri di gedung dan melakukan hal yang sama seperti yang Sam lakukan. Di sisi lain, astronot dikejutkan saat melihat kondisi bumi yang begitu bersih dan bening, yang menandakan bahwa udaranya sangat bersih, sehingga dapat disimpulkan bahwa kejadian tadi merupakan kejadian alami planet bumi untuk meriset dan kembali ke setelan pabrik dengan tujuan untuk membersihkan polusi dan sampah yang sudah menumpuk selama ribuan tahun yang lalu. Dan film pun buyar. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah selalu tepati janjimu meskipun itu berat. Dan pesan kedua adalah jangan pernah menjadi beban tim. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada request film, monggo tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian, dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi film-film terbaru dari channel ini. Saya Udin bin Alvin, pamit undur diri dan kita akan bertemu di alur cerita berikutnya.